Oke, selanjutnya kita lihat kasus yang berikut ini ya, menampilkan, misalnya kita tampilkan kolom mulai dari nama, last name, kemudian jabatannya, job ID, kemudian salarinya ya, dari tabel employees, ya, misalnya record yang tampil adalah karyawan dengan gaji tertinggi. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya kita diminta menampilkan informasi, menampilkan record siapa karyawan yang dapat gaji paling tinggi, yang dapat salary paling tinggi. Nah, kita gunakan subquery, select. Oke, kolomnya ada last name, kemudian job ID, ini jabatannya, kemudian salary. From, tabelnya adalah employees. Kondisinya where, yang tampil adalah karyawan dengan gaji tertinggi, ya berarti salarinya haruslah salary tertinggi. Nah, berapa salary tertinggi kan kita tidak tahu, berapa nilai salary tertingginya kan kita tidak tahu ya. Nah, sehingga di sini kita mesti menggunakan subquery untuk mencari gaji tertinggi. Nah, apa perintahnya? Select. Nah, nilai tertinggi itu adalah menggunakan fungsi max. Nah, kemarin sudah belajar tentang fungsi group, max, min, avg, sum, count ya. Nah, di sini kita gunakan max. Ya, max. Nah, yang kita carikan gaji tertingginya. Jadi kolomnya adalah salary. Jadi max salary itu gaji tertinggi. From, tabelnya adalah employees. Nah, ini ya. Jadi yang kita cari adalah yang salarinya adalah salary tertinggi. Salary tertingginya nyarinya gimana? Ini menggunakan fungsi max, kemudian kolomnya salary. Ya, nah kita jalankan. Ini hasilnya. Ternyata yang punya gaji tertinggi itu adalah King. Jobnya adalah sebagai AD Press, Administration President atau direkturnya, dengan gaji sebesar $24.000. Nah, ini contohnya. Nah, kenapa di sininya nggak pakai where? Ya, kenapa di sininya nggak pakai where? Biasanya kan kita selalu menyertakan where. Ya, karena perintah ini memang hanya akan menghasilkan satu record saja, satu nilai saja, sehingga nggak perlu dibatasi dengan where. Ya, kecuali kasusnya seperti ini. Ya. Yang tampil adalah karyawan dengan gaji tertinggi di ya departemen ID misalnya 50. Nah, ya, tampilkan siapa sih yang gajinya paling tinggi di departemen 50. Nah, kalau seperti ini kasusnya, barulah kita tambahkan kondisi di bagian ini, yaitu where. Nah, departemen ID sama dengan 50. Baru ditampilkan, dijalankan. Nah, baru di sini muncullah dua record. Ternyata di departemen ID 50 itu ada 2 orang dengan gaji tertinggi, yaitu 8.200. Yang satu sebagai bagian akunting keuangan atau finance accounting, yang kedua di bagian stock manager ya, atau kepala gudangnya. Nah, ini contoh dari penggunaan subquery. Jadi kalau kita simpulkan, subquery itu sendiri seperti yang tadi dia disampaikan di awal, punya ciri-ciri. Pertama, dia selalu dituliskan di dalam tanda kurung. Yang kedua, ya, subquery itu hanya menampilkan atau menggunakan satu kolom saja di dalam pernyataan selectnya. Jadi tidak pernah lebih dari satu kolom.
Terus yang ketiga, subquery itu hanya menghasilkan satu nilai saja. Kalau kita jalankan, contoh ini, kalau saya blok perintah subquery-nya saja seperti ini, kemudian saya jalankan, ini hasilnya cuma satu angka saja, ya, yaitu 8.200. Ya, itu ciri subquery. Ya, kalau kita nekat bikin beberapa kolom dan lain-lain, nanti di sini muncul pesannya adalah pesan error karena jumlah recordnya terlalu banyak, sementara subquery itu hanya menampung atau menghasilkan satu record saja. Ya. Jadi kapanpun di dalam sebuah pernyataan kita tidak menemukan secara pasti apa nilai yang dibutuhkan di dalam sebuah kriteria, ya, maka kita perlu menggunakan subquery. Sama di sini, karena tidak dinyatakan berapa gaji tertingginya, maka di situ kita butuh pemakaian subquery. Mudah-mudahan penjelasan dari saya cukup bisa dipahami, ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.